Mimpi adalah suatu hal dari sebuah pencapaian. Berani bermimpi artinya kamu sudah berani untuk mengejarnya. Karena dari mimpilah segala sesuatu itu berasal. Jadi, jangan pernah takut untuk bermimpi untuk apa yang kamu ingini. Halo teman-teman, balik lagi di channelku EDW Adventure and Touring. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik saja dan diberikan rezeki yang berlimpah ya, amin. Ini adalah episode kedua dari touring kami dari Bekasi ke Jogja. Kemudian kami akan mengekspor Pansela di touring 17-an kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-78 ini. Pada episode pertama adalah episode di mana kami riding dari Bekasi menuju ke Cirebon. Nah, pada episode kedua ini adalah lanjutan perjalanan kami dari Cirebon menuju ke Aji Barang dan kemudian tembus ke Dendels. Ya teman-teman, ini perjalanan pertama kami mulai dari Bekasi, kemudian kami rest di Cirebon. Dari Cirebon kami kemudian menuju ke Pejagan. Nah, di Pejagan sini aku ngisi bensin untuk pertama kali sekitar 120.000 Pertamax untuk di OPA. Nah, setelah itu kami lanjut ke Aji Barang, kemudian setelah di Desa Kelapa Gading kalau nggak salah kami belok kanan menuju ke arah Kebumen. Nah, di sini kami kehujanan teman-teman. Jadi bagaimana keseruan perjalanan kami ini? Ikutin keseruan perjalanan kami teman-teman, jangan di skip ya. Dan perjalanan seru banget, dan nanti ada satu part lagi yang akan menuju ke Jogja, yaitu kami akan melalui jalan Dendels, tembus ke Jogja dan kemudian mengarah ke Gunung Kidul. Jadi teman-teman silakan menonton dan siapin camilannya banyak karena videonya lumayan panjang sekitar setengah jam. Oke, kita lanjut videonya. Makan sarapan stasiun Jamblang Pelabuhan. Ternyata lumayan ramai, terus banyak banget anak-anak motor yang mampir ke situ juga. Kita lanjut perjalanan sekarang menuju Losan, nanti baru belok kanan ke arah selatan. Sekarang udah jam 10 kurang. Melihat map estimasi nyampe di Jogja Gunung Kidul itu jam 6. Nasi Jamblang rame banget. Iya, 8 jam 19 menit. Masih di jalan dari Cirebon menuju Losari ya. Ini sebelah kiri itu laut. Ini pabrik semen kan? Pabrik apa ya? Jarak sudah 248 kilo, bensin udah habis setengah tangki. Mau cari tengah kotak, nanti kita ngisi di Aji Barang aja.
sebelah kanan bagus banget, pegunungan. Pantura jam segini udah panas banget. Iya teman-teman, ini sudah jam 10.40, kita sudah lewat dari Losan dan mengarah ke Bulekamba. Nah, di tengah-tengahnya ini kita muter balik ya, muter balik terus kita belok kiri. Nah, ini sekarang arahnya itu arah ke Cirebon teman-teman, jadi aku udah muter balik. Nah, ini kita ambil kiri ke arah Purwokerto, Bumi Ayu, Purwokerto. Nah, setelah lewat di sini nanti kita ketemu dengan rel kereta ya, ini rel kereta Jawa yang mau ke arah Semarang, Brebes. Nah, ini rel keretanya. Nah, kita lewat sini nanti. Nah, setelah kita keluar dari Pantura, jalanannya mulai mengecil teman-teman, tidak seperti jalan Pantura yang 2 jalur. Di sini masih 2 lajur ya, tapi nanti di depan tuh akan jadi 1 jalur, 1 lajur, cuma jadi 1 lajur di depan. Kami sebenarnya bulan kemarin juga lewat sini waktu ke Baturaden waktu itu, cuman waktu itu bawa mobil jadi tidak bikin vlognya. Nah, ini kita bawa motor baru dibikin vlognya, karena bawa mobil aku masih nyetir dan yang kamera agak susah ya, jadi kalau bawa motor enak kameranya di helm. Nah, ini sudah di Jalan Raya Pejagan Bumi Ayu ya teman-teman. Ini kita tinggal lurus aja ikutin jalan, nanti akan tembus ke Bumi Ayu. Setelah dari Bumi Ayu nanti kita akan masuk ke Banyumas ke Purwokerto. Cuma kita nggak masuk kota Purwokerto, nanti di Desa Kelapa Gading kita belok kiri teman-teman, langsung ke arah Kebumen. Jadi begitu teman-teman. Nah, Pejagan ini artinya, nah teman-teman bisa baca sendiri lah ya, ini udah ketulisin di sini. Jadi setiap kota yang kita lewatin aku akan kasih keterangan mengenai sejarah dan sejarah dan asal usul dari nama daerah ini. Tapi nggak semua sih, yang aku ingat aja gitu. Ya teman-teman, ini kita udah di Jalan Pejagan. Jalan ini baru diaspal ya teman-teman. Padahal bulan Juli waktu ke sini dengan Simlu dan Nona, jadi masih proses pengerjaan, tapi sekarang corannya udah mulus dan teman-teman bisa lihat sebelah kanan itu Gunung Selamet mengintip kita dari kejauhan. Tadi waktu masuk Cirebon kita disambut oleh Gunung Ciremai. Setelah kita masuk ke Jalan Raya Pejagan ini kita disambut oleh Gunung Selamet dan mengintip dari kejauhan dan tertutup awan sebagian. Langit biru itu ya teman-teman. Kalau di daerah Jakarta kayaknya kita nggak mungkin dapat langit sebiru ini ya. Jadi Gunung Selamet ini adalah atapnya Jawa Tengah ya. Jadi dia merupakan titik tertinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan memiliki ketinggian 3.432 meter di atas permukaan laut. Jadi dia lumayan tinggi dan juga lumayan luas. Bahkan dia mencakup sekitar 5 kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Luar biasa teman-teman. Pemandangan sini juga indah banget. Teman-teman bisa lihat langitnya biru. Itu Gunung Selamet benar-benar di ujung jalan situ menanti kita, luar biasa indahnya. Aku bersyukur banget sampai sini itu benar-benar cerah ya teman-teman. Karena kalau misalnya mendung, gunung-gunung itu tidak akan kelihatan. Memang harus kesini itu ketika pas cerah, jadi gunungnya itu kelihatan. Oke, teman-teman, kita udah nyampe di Pejagan ya. Arah Pejagan mau ke Bumi Ayu. Lagi ini biru banget teman-teman. Kelihatan nggak? Lagi ini biru banget. Terus di belakang sana kelihatan Gunung Selamet. Terus ini juga ada perbukitan, nggak tahu bukit apa. Lagi berhenti dulu di pom bensin mau ngisi bensin. Sisa 2 kotak ya, 300 kilo dari rumah. Ya kayak sih. Yaudah, kita
kita lanjut jalan. Ya teman-teman, akhirnya aku stop ngisi bensin pertama kali di SPBU Margasari di Pejagan sekitar jam 11 lewat 10 kalau nggak salah. Nah di sini aku ngisi bensin 120.000 dan itu full. Dan anehnya adalah aku selalu ngisi ketika bensinku itu sisa satu kotak. Dan hanya di SPBU ini saja yang aku isi 120 baru full. Sedangkan di SPBU lain isinya itu 100.000 aja udah full. Makanya agak aneh sih. Ya kita nggak tahu lah ya takaran mereka gimana. Oke teman-teman, ini kita masih lanjut terus mengarah ke Bumi Ayu. Dan teman-teman masih bisa lihat ada langitnya itu biru banget. Dan karena masuk dalam puncak musim kemarau ya teman-teman. Jadi pohon-pohon dan juga sawah itu mengering. Jadi kita bisa lihat ini sawah-sawah juga pada mengering semua ya. Ya teman-teman, ini sebelum nyampe Bumi Ayu kita masuk ke underpass. Aku nggak tahu namanya apa, yang pasti di atas itu kita bisa lihat itu Taksaka tuh. Itu KAI, kereta api Taksaka yang menuju ke Jogja atau dari Jogja. Aku nggak tahu dari arah mana. Yang pasti tadi dia itu Taksaka yang tujuannya itu Gambir Jakarta, Jakarta Gambir. Ini kita masih disambut dengan, masih diberikan dengan pemandangan langit yang biru banget loh teman-teman. Touring kali ini aku berpikir kami nggak akan kena hujan karena memang dari pagi-pagi berangkat dari Bekasi sampai ke Pejagan sini langit masih cerah banget, matahari juga masih panas banget. Tapi ternyata di depan ada bisa lihat sendiri ya. Ya teman-teman, ini kita masih mengarah ke Bumi Ayu ya teman-teman. Ini kita belum sampai Bumi Ayu. Nah tapi jalan di situ enak banget teman-teman. Jadi dia udah cor dan jalannya lumayan mulus. Serta kiri kanan ya itu karena di puncak musim kemarau, jadi pohon-pohonnya itu agak berwarna kuning. Jadi mirip-mirip dengan di Sumba sih sebenarnya. Sumba dan daerah Indonesia Tengah atau Timur. Daerah Sumba dan Sumbawa itu aku pengen banget riding ke sana. Mudah-mudahan kalau tidak ada kendala tahun depan mungkin aku akan touring ke Sumbawa sampai ke 0 km sampai. Kalau tidak ada kendala, teman-teman bantu doa aja semoga bisa terlaksana ya touring itu. Oke teman-teman, setelah dari jalan cocoran tadi akhirnya kita ketemu jalan aspal yang mulus banget. Ini bener-bener enak banget teman-teman. Ya teman-teman ya, jalannya agak meliuk, terus aspalnya mulus, lebar, sepi pula. Jadi enak banget deh. Nah ini kita masih terus mengarah ke Bumi Ayu. Dan aku akan rest untuk istirahat makan siang itu Bumi Ayu sekitar jam 12:30 kalau nggak salah kami sampai di Bumi Ayu. Sampailah kita di Jalan Raya Brebes Tegal. Ini nama jalannya Jalan Raya Brebes Tegal ya, tapi ini sebenarnya bukan di Pantura, tapi ini di jalur tengah. Jadi kita motong ke arah Bumi Ayu. Jadi kita akan melewati Brebes. Dan kemudian di depan kita akan masuk Kabupaten Tegal. Nah ini kita masuk Kabupaten Tegal kalau nggak salah. Oh bukan, depan lagi. Nanti kita akan lewatin Gapura, masuk Tegal. Nah ini kita masuk Kabupaten Bumi Ayu teman-teman. Nah kami mau berhenti makan di sini Haji Subali ini. Tapi karena Nona melihat ada pecakan Bangki Kulon, akhirnya kita mau terbalik nggak menjadi makan di sini. Nah ini kita mau terbalik. Nah ternyata kita akhirnya makan di pecakan Bangkulon yang berada di Bumi Ayu ini teman-teman. Oke teman-teman, kita habis makan siang di Bangkulon di daerah Bumi Ayu. Pas jam 12:30 tadi kita makan siang. Jadi sekarang kita lanjut lagi ke Gunung Kidul sekitar 6 jam, 5 jam 40 menit.
berarti kita baru setengah jalan, setengah lebih sih. Kita udah 350 kilo, sisa 225 kilo lagi sampai ke Gunung Kidul. Ini di depan juga ada tuh dari Jakarta pakai PCX. Di sini anginnya kenceng banget teman-teman. Tadi aja pas makan itu anginnya mantep banget dah, adem. Jadi ngantuk, makanya nggak mau terlalu lama istirahatnya, dulu itu jalan lagi. Ini daerah Bumi Ayu. Jadi nanti habis dari Bumi Ayu kita masuk ke Purwokerto. Jadi ini sudah daerah Banyumas, Kabupaten Banyumas. Kalau nggak salah ya, Bumi Ayu itu masuk Kabupaten Banyumas. Nanjak lagi. Ini baru bulan lalu ya kesini juga, waktu itu ke Baturaden juga sama jalurnya ke sini juga. Cuma waktu itu nggak bawa motor, jadi kita keluar tol Pejagan, belok kanan tuh arah sini langsung. Buat teman-teman yang mau lihat video drone di Baturaden, bisa lihat linknya di atas ini nih aku kasih. Itu Baturaden ya, tapi nggak ada vlog perjalanan karena kalau nggak bawa motor itu nggak seru aja bikin vlognya. Jadi cuman ada video drone-nya aja. Ya karena mungkin hari ini tanggal 17 Agustus ya, jadi touring itu banyak banget. Kita ketemu orang yang touring banyak banget. Ya selamat jalan, kita meninggalkan apa nih? Oke, kita lanjut dulu perjalanan ya, karena apa namanya, lagi ngirit baterai salah satu, ini lainnya lagi dicas. Baru beberapa menit kami berjalan, paling hanya 10-20 menit, tiba-tiba langit yang sebelumnya cerah biru berubah menjadi mendung yang gelap banget. Nah itu teman-teman bisa lihat ya, di depan itu awan mendung itu udah benar-benar menunggu kita gitu loh. Dan tinggal menunggu waktu doang kayaknya sih bakalan kehujanan. Kami kalau sudah seperti ini keadaannya, kami akan memperhatikan kendaraan yang datang dari lawan arah. Apakah sudah pakai jas hujan atau belum. Dan ternyata sampai sini belum ada nih teman-teman yang pakai jas hujan, masih aman-aman aja gitu loh. Dan ternyata mungkin hujannya itu berbarengan dengan kami lewat ya. Karena begitu kami lihat-lihat tuh belum ada nih pasukan jas hujan dari depan. Dan tak kenapa setiap kami lewat di daerah sini selalu hujan. Ketika kami touring ke Jakarta Bali juga, karena kami juga lewatin jalan yang sama ya dengan jalan sini, tembus ke Dendels juga. Nah di sini juga kami kena hujan teman-teman, yang akhirnya membuat GoPro-ku rusak untuk suaranya. Jadi suara GoPro itu rusak ketika lewat sini karena mungkin kemasukan air ya. Dan dari kemasukan itu dia masih bertahan sekitar 1 tahun. Akhirnya ketika kami melakukan perjalanan ini, akhirnya dia mati juga, mati total. Makanya akhirnya aku ganti GoPro. Ya teman-teman lihat ya, langitnya semakin gelap, semakin hitam, dan kami mengarah persis ke arah awan gelap yang berada di depan. Kami berusaha berdoa agar tidak diberikan hujan. Dan ternyata teman-teman, di depan sudah mulai hujan, ini jalan sudah mulai basah. Dan kami sih berharap waktu itu, mungkin kami lewat hujannya udah reda gitu loh. Tapi ternyata tidak, hujannya malah menderas. Setiap nyampe sini selalu hujan.
Padahal lagi musim kemarau, tetap aja hujan. Hujan deras banget. Setelah berteduh sekitar mungkin 10-15 menit ya, akhirnya hujan pun reda dan kami pun mulai melanjutkan perjalanan kami lagi. Tapi melihat di depan masih awan hujannya itu masih tebal banget teman-teman ya. Dan jalannya juga masih basah banget. Akhirnya aku putusin untuk nyimpen audionya, apa ya namanya ya, aku lupa lagi. Itu ya pokoknya lah buat audionya GoPro lah, akhirnya aku simpan dan kemudian aku pasang untuk case baterainya, jadi biar enggak kemasukan air. Jadi ini di Desa Kelapa Gading teman-teman. Aku nggak tahu ini masuk Kebumen, Brebes atau Bumiayu atau Banyumas. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah ya, ini Desa Kelapa Gading ini masuk di kabupaten mana. Dan kami juga persis dekat sini kami melewati di balai desa yang dulu kami gunakan untuk berteduh ketika kami touring Jawa Bali. Dan benar-benar desa ini kami hujan lagi teman-teman. Luar biasa ya. Hujan lagi di desa ini. Gila. Oke teman-teman, setelah melewati hujan, daerah hujan itu, dan ternyata depan kering teman-teman. Kami bilang puji Tuhan ya, ini jalan kering juga. Dan di teman-teman bisa lihat depan itu ada awan biru. Dan di sini aku bertemu dengan seorang teman dari komunitas MT25, tapi aku lupa namanya. Dari sini kami konvoy sampai akhirnya aku berhenti untuk berteduh karena hujan lagi teman-teman. Kayaknya sih memang belum touring ya kalau dikerjain sama hujan. Jadi teman-teman yang suka touring itu pasti udah biasa banget dia dikerjain sama hujan. Tiba-tiba dia hujan, terus kering lagi, terus depan hujan lagi, terus kering lagi gitu. Bahkan terkadang jas hujan kita baru kita lepas, baru sekitar 1-2 menit hujan lagi. Ya begitulah teman-teman ceritanya kalau pakai motor ya. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan. Ini kita masih terus mengarah ke arah Kebumen teman-teman. Oh ya teman-teman yang dari komunitas MT25 itu beliau mau ke arah Kebumen. Tapi kami nanti sebelum naik Kebumen kami udah belok ke kanan untuk mengarah ke Dendles. Jadi begitu teman-teman. Ini perjalanannya masih terlurus terus saja. Kita belum nemu jalan yang berkelok-kelok. Dan memang kalau kita mau ke arah Jogja dari Jakarta atau Bekasi, memang jalanannya itu kita hanya melewati jalan berkelok di Bumiayu ya. Bumiayu Pejagan itu jalannya berkelok teman-teman. Di sini juga lagi banyak pekerjaan jalan teman-teman ya. Tadi kita lihat ya ada lagi pengecoran jalan, terus di depan juga ada lagi pengecoran jalan. Jadi memang untuk jalur tengah ini lagi banyak pengerjaan jalan. Nah ini kita bisa lihat ya, sungainya lumayan besar sini teman-teman. Mungkin teman-teman tahu ini sungai apa, boleh komen di bawah karena aku nggak tahu nih nama sungainya apa. Ya teman-teman, nih sudah mulai hujan lagi. Ini kita sampai di mana ya nih, aku lupa lagi. Pokoknya sampai di salah satu kawasan kota kecil yang berada di Jawa Tengah. Oh ini daerah Muncul teman-teman. Ini daerah Muncul dan kami akhirnya berhenti untuk pakai jas hujan karena sudah mulai hujan lagi. Teman-teman bisa lihat ya, itu langit biru yang tadi sempat muncul sebentar udah hilang lagi dan berubah dengan langit mendung lagi. Luar biasa. Padahal ini musim kemarau, masih kena hujan. Padahal aku udah berpikir touring kali ini nggak bakalan kena hujan, tapi ternyata kehujanan juga. Padahal benar-benar di musim kemarau teman-teman. Ya teman-teman, ini udah jam 3:30 kurang 10 menit. Kita udah mau nyampe ke Kebumen. Cuma ini hujan lagi. Akhirnya nunggu lagi di Alfa. Ini masih ini masih galau mau pakai jas hujan apa enggak. Kayaknya sih pakai deh. Depan kita udah belok kanan ke arah Dendles sih.
Masih estimasi 3 jam lah nyampe di tempatnya di Gunung Kidul, karena kita ngambil hotel di Gunung Kidul karena bosan di kota Jogja mulu. Jadi kita 2 hari di Gunung Kidul, habis itu kita baru pulang lewat selatan sampai Bekasi. Perjalanan so far sih seru teman-teman. Tadi ketemu satu teman MT25 juga dari Bandung. Akhirnya kita barengan dari mana ya? Lupa dari mana. Pokoknya dari Banyumas deh, barengan sampai sini. Aku rest di Alfa, terus dia bablas terus karena dia mau ke Kebumen. Oke, buat teman MT yang plat D tadi, salam kenal ya. Kita nggak sempat berhenti karena memang aku berhenti dan dia bablas terus karena udah hujan. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan sebentar lagi. Ini istirahat dulu sebentar biasa di Alfa Family. Terus kita baru jalan lagi. Oke, ya 3 jam lagi. Jam 7 kita sampai mungkin ya. Yuk teman-teman, akhirnya kami pakai jas hujan juga. Ini kita sudah sampai di Jalan Raya Petanahan Karanganyar. Jadi kita akan lurus saja mengikuti jalan ini, dan kemudian setelah kita pertigaan kita akan belok kanan untuk mengarah ke arah Dendles. Dari sini ternyata hujan ya teman-teman ya. Akhirnya itu pakai jas hujan juga setelah mempertimbangkan cukup lama di Alfa. Yaudah kita pakai jas hujan aja deh, kayaknya depan bakalan hujan. Nah ini kita sudah belok kanan teman-teman ya, mau ke arah Dendles. Cuman aku lupa ini nama jalannya apa. Tapi jalannya ini seru sih. Jalannya itu kiri kanan kita sawah, terus jalannya ada cat beton juga, terus ada pohon-pohon juga. Nah itu di depan sudah mulai ada langit biru lagi teman-teman. Ternyata dari sini tuh udah nggak hujan sampai Gunung Kidul. Ya begitulah serunya perjalanan. Kalau naik motor itu selalu ada aja dramanya. Kalau nggak dikerjain hujan, kalau nggak nyasar, terus apalagi ya, pokoknya ada aja deh kalau naik motor. Punya teman-teman yang punya cerita-cerita ketika touring, boleh banget komen di bawah. Nanti kalau ceritanya seru kita bikinin podcast saja ya di channel YouTube ini. Aku yang berencana pengen bikin podcast teman-teman. Jadi teman-teman yang suka touring, yang doyan touring, nah nanti kita bikin podcastnya ceritain pengalaman-pengalaman seru teman-teman ketika touring. Baik itu touring dekat, touring jauh, gak masalah. Yang penting setiap touring itu selalu punya ceritanya tersendiri. Aku juga setiap touring itu selalu punya cerita sendiri. Nah touring kali ini juga ada ceritanya tersendiri. Nanti akan aku bikin video tersendiri di ujung dari episode perjalanan touring 17 ini. Dari sini jalannya sudah mulai sepi ya teman-teman. Tidak seramai ketika di Jalan Raya Bumi Ayu, Pejagan, terus Kebumen. Itu jalannya itu lumayan ramai. Nah jalan sini lumayan udah cukup sepi teman-teman. Dan ini kita mengarah ke selatan ya. Dan di sini juga jalannya masih banyak yang bumpy. Jadi kalau mau maju kendaraannya hati-hati banget, karena dia nggak semuanya mulus. Kalau di daerah-daerah seperti ini, di desa-desa itu nuansa 17 Agustus itu terasa banget teman-teman. Dulu waktu aku masih di Kalimantan, setiap 17 Agustusan itu acaranya sebulan teman-teman. Jadi ada lomba sepak bola selama 1 bulan, ada panggung hiburan 1 bulan, terus ada pasar malam 1 bulan. Pokoknya seru banget deh. Kalau di desa itu benar-benar kerasa banget nuansa 17 Agustus. Nah ini teman-teman, ini jalan ini aku lupa namanya apa, cuman jalannya enak banget. Jadi kiri kanan kita tuh bener sawah luas banget, terus kayak ada satu jalan gini doang, terus ada pohon gitu. Ini kalau sepi kita foto di tengah-tengah itu bagus banget. Dan puji Tuhan depan udah langitnya biru dan kita udah nggak terlihat lagi di mana ada awan mendung ya. Jadi jalannya udah langitnya udah cerah sampai malam, dan kita akan masuk malam di hutan Gunung Kidul. Itu kita akan ketemu malam teman-teman. Nanti videonya setelah ini, jadi dia masuk di episode 3. Episode 3 itu ada perjalanan kita dari sini di Petanahan sampai ke Gunung Kidul di daerah apa ya namanya, pantai, aku lupa nama pantainya apa ya, pokoknya sampai situlah. Jadi begitu teman-teman.
Oke teman-teman, akhirnya kita tiba juga di daerah pesisir selatan. Ini di depan kita udah ketemu Jalan Dendels ya, tinggal belok kiri kita udah masuk ke Jalan Dendels. Jadi begitu teman-teman. Oke teman-teman, paling segini aja ya video episode kedua touring 17 kita dari Bekasi menuju Jogja, dan kita akan pulang melewati Pansela. Perjalanan kedua ini seru banget, jadi kita juga ketemu jalannya sepi dan juga mulus. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi di episode ketiga yang tidak kalah serunya, karena kita akan ketemu malam di hutan Gunung Kidul yang sepi dan ada cerita apakah di sana. Jadi ikuti saja video ini sampai selesai dan touring ini sampai selesai. Terima kasih buat teman-teman yang menonton video ini. Like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channelku EDW Adventure and Touring agar tidak ketinggalan video-video seru touring lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang menonton. Oh ya, selalu gunakan helm kalau berkendara dan jangan merokok ketika bawa motor ya teman-teman, karena berbahaya sekali buat teman-teman kita yang berada di belakang. Terima kasih buat teman-teman yang menonton dan salam muter-muter.